Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan masih membahas di kaidah yang ke-34, yaitu berbicara tentang sumber-sumber referensi di dalam pengambilan hukum dan penetapan syariat Quran, dan ini sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah sunnah, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang berikutnya adalah yang ketiga, dan ini merupakan juga dalil yang disepakati oleh para ulama. Wa dalilu salisu, yang ketiga, dalil yang ketiga, huwal ijma'u, yaitu ijma'. Secara bahasa makna ijma' adalah ittifaq, yaitu kesepakatan. Wa huwa ijma'u hadhil ummati, dan dia itu maksudnya adalah ijma' umat ini, kesepakatan umat ini. Apa definisi ijma'? Definisi secara bahasa ijma' maknanya adalah al-ijma'u lughatan al-azmu. Ijma' maknanya secara bahasa adalah azmu, al-azmu, yaitu tekad. Juga makna yang lainnya adalah al-ittifaqu, yaitu kesepakatan. Adapun makna secara bahasa ijma' itu adalah al-azmu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 71, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, fa'ajmi'u amrakum, dan tekadkanlah bulat urusan kalian. Demikian, ya. Baik, secara syar'i, definisi secara syar'i, maksud dari ijma' itu adalah wa huwa ittifaqu mujtahidi
hadhil ummati ala hukmin minal ahkami aw fi'lin minal af'ali, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid umat ini atas sebuah hukum dari hukum-hukum syar'i, atau kesepakatan atas sebuah perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang terkait dengan syar'i. Baik, secara lengkap disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang definisi ijma' dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi hadhil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Ijma' itu secara istilah adalah kesepakatan seluruh para ulama mujtahid umat ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas sebuah hukum syar'i. Ijma' adalah kesepakatan. Maksud dari ittifaq, kesepakatan adalah kesepakatan yang tidak ada satupun perbedaan pendapat di dalamnya. Apabila kesepakatan tersebut ada salah seorang dari orang-orang yang berhak untuk berijma', maka tidak dikatakan ijma', tapi disebut dengan qaul jumhur, perkataan jumhur ulama, atau jamahir, atau aksaruhum, yaitu perkataan mayoritas. Qaulul aksar, ya. Baik. Sehingga ijma' itu adalah kesepakatan yang bulat, yang tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Kemudian disebut dengan mujtahidi, yaitu para ulama mujtahid, karena mereka lah yang berhak untuk berijtihad, yang bersepakat, karena telah sampai ilmu mereka ya sampai kepada puncak dari sebuah kondisi di mana mereka memiliki kewenangan di dalam memutuskan sebuah hukum syar'i. Mujtahid, ya, mereka lah yang berhak untuk berijtihad, berijma', dan itu berasal dari umat ini. Itu umat Islam, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari umat selain umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat lain selain umat Islam, dan itu harus setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apabila ada kesepakatan di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dikatakan ijma'. Tidaklah dikatakan ijma'. Karena yang menjadi standar referensi ketika itu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup adalah beliau, bukan perkataan sahabat, ya. Namun ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ijma' itu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesepakatan tersebut haruslah berlaku pada sebuah hukum syar'i, bukan hukum yang bersifat kebiasaan. Bukan juga berdasarkan hukum akal, ya, tapi dia adalah hukum syar'i, demikian, ya. Hukum kebiasaan seperti contohnya, ya, di malam hari akan turun, di malam hari yang dingin maka akan turun embun. Nah, seperti itu. Ini kebiasaan. Nah, kalau sepakat seluruh ulama tentang masalah ini, tidaklah dikatakan dia ijma', tapi ini tidak disebut dengan ijma' secara syar'i, ya. Namun ini hanyalah kesepakatan secara kebiasaan manusia, demikian. Begitu juga, ya, secara akal, ya.
Seperti contohnya perhitungan matematika, ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begitu juga 2 dikali 2 sama dengan 4, ya. Ini kesimpulan yang disepakati namun bukan dikatakan ijma, ya, seperti itu. Tapi dia dalam masalah hukum syar'i. Baik. Fa ijma'u hadhihi al-ummati hujjatun. Maka ijma' umat ini, umat Islam ini adalah hujjah. Dia bisa menjadi dalil hujjah. Liqaulillahi ta'ala, liqaulillahi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah nanti coba dilihat ya surahnya ini, di sini tidak disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah disebutkan surah Nisa ayat 115, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah berfirman wa may yushaqiqir rasul, dan siapa saja yang durhaka kepada rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah apa yang telah jelas petunjuk itu baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan ke arah apa saja dia mau berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Disebutkan dalam ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang ijma. Dari mana dia? Ya, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang beriman. Alias dengan kata lain, dia mengikuti selain jalan orang beriman. Di sini ada ancaman bagi orang yang mengikuti selain jalan orang beriman. Jalan orang beriman, orang-orang beriman di sini disebutkan dengan bentuk alif lam, yaitu dengan bentuk ya umum. Oleh karenanya ini maksudnya adalah seluruh orang-orang beriman. Apabila jalan mereka ini tidak diikuti, maka mereka ini diancam. Siapa saja yang tidak mengikuti ya jalan orang beriman, maka mereka diancam dengan neraka jahanam. Demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah dalil tentang ijma dan diakui ijma tersebut. Ya, kita ulangi bahwasanya ini merupakan dalil ijma. Ya, jalan orang-orang beriman adalah seluruh jalannya orang-orang beriman, keseluruhan mereka, baik itu dalam perkataan mereka, perbuatan mereka, demikian. Berarti ijma mereka bersepakat dalam hal tersebut. Bila tidak diikuti, alias diselisihi, ya, atau disalahi, ditinggalkan, maka yang terjadi adalah ancaman neraka. Menunjukkan bahwasanya jalan orang beriman dalam perkataan atau perbuatan mereka yang mereka bersepakat dalam masalah tersebut, maka itu adalah hujjah, harus diikuti. Demikian, seperti itu ya. Berikutnya, ya, dalil berikutnya adalah waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Maka apabila kalian berselisih
berbeda pendapat dalam urusan apa saja. Syai'in di sini adalah isim nakirah dalam konteks pensyaratan, maka fungsinya adalah umum. Apa saja yang diperselisihkan oleh kalian, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu adalah sebaik-baik ya, yang terbaik ya jalannya, dan yang terbaik akibatnya. Demikian. Wa qauluhu, perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, maka apabila kalian berselisih dalam urusan apa saja, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul. Surah An-Nisa 59, yadullu ala annana idza ajma'na ala syai'in fa innahu hujjatun. Hal ini menunjukkan bahwasanya apabila kita berijma atas sebuah hal, maka itu adalah hujjah. Demikian. Mungkin butuh dijelaskan, ada tambahan penjelasan. Tadi disebutkan bahwasanya kalau kita berselisih dalam urusan apa saja, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang diperselisihkan tersebut itu belum benar. Karena masih ada pendapat A, pendapat B, pendapat C. Mengapa harus diarahkan kepada standar kebenaran, yaitu Allah dan Rasul-Nya, firman Allah dan sabda Rasul-Nya, supaya sesuatu itu menjadi benar. Kan begitu. Kenapa? Sesuatu yang diperselisihkan tersebut, yang ada pendapat A, pendapat B, C, D, dan seterusnya, itu harus dikembalikan kepada dua standar kebenaran Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, karena sesuatu tersebut belum benar. Agar benar, maka distandarisasi dengan hal yang benar, Al-Quran dan hadis, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Nah, agar dia benar, karena ini adalah dua standar kebenaran. Kebalikannya, apabila tidak ada perselisihan pada sesuatu hal, alias berijma, bersepakat pada satu hal, ya, maka tidak perlu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai standar kebenaran. Mengapa? Karena ketika sudah bersepakat, itu menunjukkan bahwasanya ya itu sudah benar. Sehingga apa yang disepakati tersebut itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah hujjah. Nah, begitu cara pendalilannya, ya. Semoga bisa dipahami, ya. Jadi begitu ya. Barangkali yang dulu pernah belajar, barangkali ya, yang pernah belajar usul fikih dengan Ustadz, ya, ini pernah mendengarkan penjelasan hal seperti ini ketika membahas tentang ijma, ya, seperti itu. Demikian pula ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah kalau tidak salah, disebutkan hadis ini memang ada perselisihan para ulama, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Tapi ada ulama yang mensahihkan kalau tidak salah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Hadisnya hasan. Disebutkan bahwasanya la tajtami'u hadhil ummati, la tajtami'u hadhil ummatu, atau la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku atau umat ini tidak akan ya bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau mereka tidak berselisih alias bersepakat, tentu di atas kebenaran, bukan di atas kesesatan. Kita ulangi, hadisnya adalah la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku itu tidak akan bersepakat di atas atau berkumpul, umatku tidak akan bersepakat atau tidak akan berkumpul pada kesesatan, di atas kesesatan. Artinya apabila mereka berkumpul seluruhnya, berijma, bersepakat seluruhnya tanpa ada perbedaan, itu pasti di atas sebuah kebenaran. Nah, seperti itu.
Ya. Nah, maka ini korelasinya dengan ayat surah An-Nisa ayat 59 ini. Ya. Bahwasanya kalau mereka tidak berselisih pada satu masalah, maka tidak perlu untuk dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai dua standar kebenaran. Yang keduanya adalah wahyu dari Allah yang pasti benar karena berasal dari zat yang maha benar. Tentunya keduanya itu benar. Dan apa saja yang distandarisasikan dengan keduanya pasti juga benar. Kan begitu. Nah, ketika sesuatu itu tidak perlu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah benar. Dan itu adalah sesuatu yang disepakati oleh para kaum muslimin. Demikian. Jadi apa saja yang disepakati oleh kaum muslimin, yang disepakati seluruh kaum muslimin, para ulama-ulama mujtahid, mereka bersepakat atas sebuah hal, maka apa yang mereka sepakati tersebut pasti sebuah kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mengembalikan perkara tersebut kepada dua standar kebenaran, Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, ya, ini terkait dengan ijma, ya, seperti itu. Baik, sedikit kita akan bahas tentang macam-macam ijma. Ijma itu ada yang ijma'un sarihun, ada ijma'un sukutiyun. Ya. Ijma' sarih maksudnya adalah ijma' yang jelas gamblang. Ijma' sukuti maksudnya adalah ijma' dengan cara diam. Yaitu diamnya orang-orang yang berhak untuk bersepakat, ya, itu menunjukkan mereka itu sepakat. Demikian. Baik, ijma' sarih atau ijma' yang jelas gamblang itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia qauliyun, ada yang amaliyun. Ada yang dia bersifat ucapan, ada yang bersifat perbuatan. Kita akan berikan definisi ijma' yang sarih yang bersifat qauli. Al-ijma'us sarihul qauli. Itu ijma' yang jelas gamblang yang dia bersifat perkataan. Wa huwa an yasbutal ittifaqu min jami'il mujtahidina ala hukmin syar'iyyin bil qauli wa ibda'ur ra'yi ya sarahatan bi fatwa au qada'in. Ijma' sharih atau ijma' yang bersifat jelas gamblang itu yang bersifat perkataan adalah ditetapkannya kesepakatan itu dari seluruh ulama mujtahid atas sebuah hukum syar'i dengan ungkapan. Dan memunculkan pendapat secara jelas dan gamblang itu dengan fatwa atau dengan ketetapan. Jadi ketika contoh ada ulama mujtahid yang menyatakan ketika ditanya tentang hukum, ya, tentang sebuah masalah, maka disebutkan hukumnya A, demikian. Dan semuanya sepakat begitu. Atau ketika menyampaikan fatwa, maka jawabannya A, semua sepakat seperti itu. Atau ketika ada ketetapan dalam permasalahan hukum pidana dalam peradilan, maka sepakat jawabannya adalah A semuanya. Maka ini disebut dengan ijma' sharih. Kemudian ada ijma' disebut dengan ijma' sukuti. Wa huwa an yaqula ba'du ahli hadi biqaul yantashiru dzalika wa yantashiru dzalika fil mujtahidina min ahli dzalikal asri fayaskutuna wala yalharu minhum i'tirafun wala inkarun. Ijma' sukuti maksudnya adalah sebahagian dari ulama-ulama yang berijtihad, ulama-ulama mujtahid itu mengucapkan sebuah ucapan. Lalu tersebar hal itu di kalangan ulama-ulama mujtahid.
di kalangan ulama mujtahid di zaman itu, di zaman mereka itu. Lalu mereka ini sisanya itu mendiamkan, ya. Tidak muncul dari mereka pengakuan, juga tidak muncul dari mereka pengingkaran. Demikian, ya. Jadi ini disebut dengan ijma' sukuti. Sebagian ulama mujtahid mengucapkan sebuah ungkapan atau melakukan sebuah tindakan, ya, lalu tersebar di kalangan ulama mujtahid yang lainnya di masanya, di masa itu, di zaman itu. Namun mereka tidak memberikan sikap apapun. Mereka diam, tidak memberikan penetapan pengakuan, ya, terhadap hal tersebut atau pengingkaran. Nah, tentang dijadikannya ijma' sukuti sebagai hujjah ini tidak disepakati seluruh para ulama. Ada sebagian ulama yang mereka tidak menyepakati hal tersebut. Namun hampir kebanyakan dari mazhab ya menyatakan bahwasanya ijma' sukuti ini bisa menjadi hujjah dalil seperti itu. Baik Ustaz, waktu kita sudah habis Ustaz. Baik, sudah habis ya. Iya Ustaz. Tapi kayaknya tadi kita mulai jam 38 ya, apa lewat 8 menit, jam 10 lewat 8. Iya Ustaz, cuman kan Ustaz ada Ustaz yang mau rekaman di rekaman berikutnya Ustaz, mapel berikutnya ya. Baik ya, mudah-mudahan kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan pada waktu berikutnya ya. Kita ini baru masuk yang ketiga, dalil yang ketiga atau referensi yang ketiga dari referensi sumber hukum dalam Islam ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.